Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di pagi hari ini menjelang subuh bisa mempertemukan kita kembali di dalam podcast saya. Dan setiap pagi hari kita coba membacakan kelanjutan dari satu buku kecil yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yaitu yang berjudul Tazkiyatun Nufus, 10 kiat menyucikan jiwa. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan di bagian kedua yang ada 3 kiat yang kita sampaikan, yaitu kiat keempat itu adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kiat yang kelima, menjauhkan jiwa dari maksiat dan mengisinya dengan ketaatan. Dan yang keenam adalah bagaimana kita menutup semua celah yang dapat mengikis kesucian jiwanya, menjauhkan dari kemuliaan dan menyeretnya kepada kehinaan. Dan pada podcast kali ini, sambil menunggu adzan subuh, akan kita sampaikan, akan kita selesaikan 4 kiat lagi upaya untuk mensucikan jiwa kita. Jadi kiat yang ke-7 adalah mengingat mati dan pertemuan dengan Allah. Di dalam surat Quran, surat Al-Hasr, dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Demikian juga ada sabda Rasulullah SAW, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kematian merupakan pemisah antara kehidupan di dunia dan akhirat, pembatas antara waktu beramal dan menerima balasan, sekat yang membedakan antara waktu mengumpulkan pahala dan menerima balasannya. Maka tidak ada waktu lagi setelahnya untuk bertaubat dan memohon ampunan atas segala dosa. Tidak pula ada kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Jadi betapa banyak orang yang keluar dari rumahnya mengendarai mobil, lantas tiba-tiba pulang telah terbalut kain kafan. Betapa banyak orang yang berkata kepada keluarganya, siapkan makanan untukku, namun ia mati sebelum sempat menyantapnya. Betapa banyak orang yang baru saja mengenakan pakaian dan memasukkan kancing bajunya, namun ternyata yang melepaskan kancing bajunya adalah orang yang memandikan jenazahnya. Jadi saya kira penjelasannya itu saja, bahwa memang mengingat mati ini bisa merupakan cara kiat untuk
terus kita mensucikan jiwa kita ya, karena mati itu bisa datang tiba-tiba ya. Kadang tidak ada tanda ya. Tidak selalu dengan sakit ya, tidak selalu dengan sebab musabab kecelakaan gitu ya. Kemudian yang ke-8 ya, kiat yang ke-8 adalah memilih kawan dan majelis yang soleh ya. Ini juga sering kita dengar ya, satu yang sering dilakukan ya, sebagai kalau orang Jawa bilang tombo hati atau obat hati. Nah, salah satunya adalah juga berkumpullah dengan orang-orang soleh ya. Jadi mari kita senantiasa berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang solehah ya, bukan berkumpul dengan orang-orang yang salah. Karena banyak hadis ataupun ajaran yang banyak mengatakan ya, kalau kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka wangi itu akan juga menempel pada diri kita ya. Kemudian juga bagaimana kalau Anda mau melihat anak kita ya, lihatlah teman-temannya gitu ya. Juga kalau kita mau introspeksi ya, kualitas kita itu seberapa juga sangat tergantung pada siapa yang kita bersahabat ya, kita berteman akrab ya. Karena itulah bagian dari diri kita ya. Jadi kita itu tidak akan jauh-jauh dari orang yang dekat pada diri kita ya. Kemudian kiat yang ke-9 ya, adalah waspada terjangkit sifat ujub dan tinggi hati. Jadi inilah memang ujian kita ya. Jadi ketika kita sudah berbuat baik ya, sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan baik, kadang-kadang muncul di hati kita ya satu penyakit untuk menyatakan atau memuji diri kita ya. Untung ada saya, itu kalau bukan saya ya. Jadi inilah hal-hal yang bisa merusak jiwa kita. Jadi waspada itu, dan segeralah kita membaca segala sesuatu ya, ketika dapat pujian ya, selalu kita mengatakan alhamdulillah ya rabbil alamin, karena segala puji hanya milik Allah. Dan yang terakhir, yang ke-10, kiat untuk mensucikan jiwa adalah bagaimana kita mengetahui sifat kejiwaan manusia ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati jiwa di dalam kitabnya yang mulia dengan 3 sifat yang masyhur ya, lagi mudah dikenali ya. Nah, 3 sifat itu kadang-kadang dalam sehari kita meliputi itu gitu ya. Yang pertama adalah an-nafs mutmainah, jiwa yang tenang. Nah, inilah orang yang sering mengatakan, yaitu jiwa yang lantaran keimanan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya, dan antusiasme yang tinggi terhadap keimanannya ya. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga itu ya. Tetapi ada 2 sifat yang lain yang itulah kadang-kadang juga menggoda kita ya, yaitu an-nafsu lawwamah, jiwa yang gemar mencela, yaitu jiwa yang sering mencela pemiliknya jika berbuat kesalahan atau lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tidak mengerjakan ketaatan dengan sempurna ya. Hal inilah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dan yang terakhir juga yang sering kita
hinggap pada hati kita adalah an-nafsu amaratun bin syu, jiwa yang mengajak berbuat keburukan, yaitu jiwa yang menyuruh pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan haram, mengerjakan dosa, mengarahkannya ke tempat-tempat mungkar, lokasi-lokasi yang hina, serta mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan buruk dan tercela. Itulah jiwa yang terakhir, dan mudah-mudahan kita senantiasa memiliki jiwa yang tenang, ya, an-nafsul mutmainah, ya, dan kita terhindar dari an-nafsu lawamah, bahkan apalagi an-nafsu amaratun bin syu, nafsu jiwa yang mengajak berbuat keburukan. Demikian penuntasan dari 10 kiat mensucikan jiwa yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.